Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Detama Friends, kembali lagi di channel Detama Ireman. Kali ini kami ada informasi penting mengenai penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS tahun 2024. Politeknik Statistika STIS atau yang biasa disingkat Polstat STIS merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2024, Polstat STIS akan menerima 355 orang mahasiswa baru ikatan dinas, termasuk 15 orang program afirmasi wilayah khusus. Secara lebih rinci, program Diploma 3 Statistika akan menerima 90 orang mahasiswa, program Diploma 4 Statistika akan menerima 135 orang mahasiswa, dan program Diploma 4 Komputasi Statistik akan menerima mahasiswa sebanyak 130 orang. Untuk lulusan Diploma 3 Statistika akan mendapatkan gelar Ahli Madya Statistika atau AMD Stat. Untuk lulusan Diploma 4 Statistika dan Diploma 4 Komputasi Statistik akan mendapatkan gelar Sarjana Terapan Statistika atau STR Stat. Nah, pada tahun ini, calon pendaftar yang berdomisili dimanapun dapat memilih formasi penempatan CPNS. Nah, untuk informasi penempatan itu berdasarkan pada surat pengumuman Kepala Badan Pusat Statistik, di mana file tersebut sudah kami cantumkan linknya pada deskripsi video ini. Ada dua hal utama yang menjadi keuntungan mahasiswa Polstat STIS. Yang pertama, tentu kalian akan bebas uang kuliah. Yang kedua, setelah lulus kalian akan diangkat menjadi calon ASN. Nah, untuk kewajiban setelah lulus adalah menjalani masa ikatan dinas selama 2 kali masa pendidikan ditambah 1 tahun. Artinya, kalau masa pendidikan kalian itu adalah 4 tahun, kalian harus menjalani masa ikatan dinas selama 9 tahun. Maksudnya, dalam 9 tahun, kalian tidak boleh keluar dari ASN. Nah, jika kalian ingin keluar dari ASN, maka tentu ada hitungan denda yang harus dibayar. Untuk jabatan dan pangkat setelah lulus, untuk lulusan Diploma 3 Statistik akan mendapatkan jabatan Fungsional Statistisi Terampil dengan pangkat golongan 2C. Kemudian untuk lulusan Diploma 4 Statistika akan mendapatkan jabatan Fungsional Statistisi Ahli Pertama dengan pangkat golongan 3A, dan untuk lulusan Diploma 4 Komputasi Statistik akan mendapatkan jabatan Fungsional Peranata Komputer Ahli Pertama dengan pangkat golongan 3A. Untuk biaya pendaftaran tahun ini hanya sebesar Rp300.000. Nilai ini sudah termasuk biaya seleksi kompetensi dasar atau SKD. Untuk persyaratan seleksi, ini persyaratan yang umum. Yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani, maksudnya dapat atau layak bekerja dan beraktivitas baik di dalam ruangan maupun di lapangan, dan bebas narkoba. Yang kedua, tidak buta warna, baik total maupun parsial. Kemudian untuk pengguna kacamata atau lensa kontak minus atau yang rabun jauh dan atau yang plus yang rabun dekat dapat diberikan toleransi di bawah ukuran 6 dioptri. Lalu syarat yang ketiga, merupakan lulusan atau siswa kelas 12 SMA atau MA dan SMK atau MAK bidang keahlian teknologi informasi. Untuk syarat seleksi umum yang keempat adalah nilai matematika kelompok A atau umum dan bahasa Inggris minimal 80 untuk skala 1 sampai dengan 100 atau 3,2 untuk skala 1 sampai dengan 4. Hal ini tertera pada ijazah atau nilai rapor semester ganjil kelas 12. Kemudian yang kelima, umur minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun per 1 September 2024. Syarat yang keempat,
belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Politeknik Statistika STIS sampai dengan pengangkatan PNS. Persyaratan umum yang ketujuh adalah tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain. Yang kedelapan, bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas atau SPID bagi yang dinyatakan lulus seleksi dan akan mengikuti pendidikan di Politeknik Statistika STIS. Dan syarat umum yang kesembilan, setelah lulus pendidikan di Politeknik Statistika STIS, bersedia ditempatkan sesuai pilihan formasi penempatan pada saat pendaftaran dan tidak mengajukan pindah lokasi penempatan dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 7 tahun sejak diangkat sebagai PNS, kecuali terdapat kebutuhan organisasi. Nah, untuk syarat khusus ini ditujukan untuk yang program afirmasi. Syaratnya adalah pendaftar merupakan orang asli Papua. Nah, ini dibuktikan dengan surat keterangan orang asli Papua dari Majelis Rakyat Papua setempat. Untuk sistem seleksi pada tahun ini, yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua seleksi kompetensi dasar menggunakan computer assisted test, yang ketiga psikotes dan matematika, dan yang keempat seleksi kesehatan dan kebugaran. Untuk setiap seleksi itu berlaku sistem gugur. Jadi kalau kalian gagal di seleksi administrasi, maka kalian tidak bisa mengikuti 3 seleksi selanjutnya. Kalau kalian gagal di seleksi komputer dasar menggunakan CET, maka kalian tidak bisa mengikuti ujian psikotes dan matematika, serta tidak bisa mengikuti seleksi kesehatan dan kebugaran. Nah, untuk yang baru di tahun ini adalah adanya ujian kebugaran. Nah, maka bagi kalian sekarang sudah mulai latihan, melakukan olahraga, agar ketika tes kebugaran kalian tidak kaget gitu ya, dan dapat mendapatkan hasil yang maksimal dan diharapkan. Untuk timeline pendaftaran atau waktu pendaftaran, ini pendaftaran dimulai tanggal 15 Mei sampai dengan 13 Juni 2024. Kemudian seleksi administrasi itu 17 Mei sampai 15 Juni 2024. Tahap 1 seleksi kompetensi dasar itu Juli 2024, tetapi ini waktunya masih tentatif. Kemudian pengumuman tahap 1 awal Agustus 2024, ini juga tentatif. Kemudian untuk seleksi lanjutan 1 psikotes dan matematika itu Agustus 2024, ini juga masih tentatif. Kemudian pengumuman hasil seleksi lanjutan 1 Agustus 2024, ini juga waktunya masih tentatif. Seleksi lanjutan 2 kesehatan dan kebugaran, ini Agustus 2024, masih tentatif. Pengumuman hasil seleksi lanjutan 2 itu Agustus 2024, masih tentatif. Dan pendaftaran ulang September 2024, ini juga waktunya masih tentatif. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami berikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi kalian yang ingin mendaftar seleksi mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS tahun 2024. Oke, jadi ayo persiapkan diri kalian sebaik-baiknya untuk dapat menjadi bagian dari mahasiswa Politeknik Statistika STIS.